Ini ngerekam mulu lu dari tadi. Enggak, udah dimatiin kok. Tadi udah. Tuh, ini ngerekam. Ini udah mati. Udah. Coba kita lihat di YouTube saya sudah on belum? Agak dekat kali. Nah, Jadi kelihatan. mantap. Nggak bisa ya? Sekalian saya kasih tahu dulu ke Twitter ya. Kuliah sudah mulai bisa dilihat di YouTube. Dari taruhan satu republik ini dosennya kayak gitu bisa hitungan jari. Ini dosen yang aktif di Twitter juga berapa orang ya? Nah, ini buat kasih tahu dulu. Kita mulai dari sini ya. Kuliah jaringan komputer IPTS live streaming di YouTube channel Komputer Center ya Iya. sekarang. Dilihatin aja. Kalau ada yang bisa masuk ke Zoom satu orang aja atau 2 orang masuk ke Zoom. Terutama saya butuhnya YouTube. Biar kalau ada yang nanya, tolong saya dikasih tahu. Saya join Zoom ya, Pak. Hah? Saya join Zoom. Oke. Kita mulai ya. Siap. Oke, ini rekaman sudah, oh belum, saya rekam. Jadi ini kondisinya adalah direkam pakai, ini boleh duduk kok, nggak apa-apa, santai aja. Ini direkam pakai GoPro, direkam layar, streaming ke YouTube, terus apalagi ya, lupa lagi ya. Ya itulah pokoknya banyak. Nah, sekarang kuliahnya kalau boleh saran, udah pada enroll belum ke kuliah Jarkomnya di e-learning? Belum ya? Login itu ya. Kan waktu itu saya posting di email, udah belum? Masuk ke learningnya udah Pak. Tapi pas mau buat quiznya itu harus pakai password dan kayak masuk gitu. Maksud sih? Maksudnya kayak yang mau kirim itu maksudnya. Atau ada- Jadi kuliahnya ini buat yang reguler ya, tapi buat anak-anak yang karyawan juga boleh sih. E-learning, ITTS, ACD. Bu Tuti mau duduk juga boleh loh. Kalau loncat-loncat ntar rojo. Oke, ini kita pagi ini urusannya urusan administratif dulu ya. Jadi saya pengennya Anda semua bisa, terutama yang reguler, bisa daftar di e-learning ITTS ACID. Kemudian di sini ada kuliah jaringan. Oh udah. Oke. Ini ada kuliah jaringan komputer plus praktek OWP. Oke. Kalau belum enroll, silahkan enroll. Sekarang saya akan kasih lihat ininya dulu, key-nya ya. Key-nya, saya masuk ke sini. Ketemu nggak? Mudah-mudahan ketemu ya. Jaringan komputer plus praktek. Ada ini OWP. Perasaan gue bikin kuliah bukan yang ini deh. Cuma dirubah sama Pak Agung kali. Ini ada enrollment method. Oke, di sini ada self registration. Saya pengen lihat passwordnya doang. Buat anda yang ini password saya buka dulu ya. Kok nggak bisa kelihatan sih? ITTS besar, mudah-mudahan kelihatan nih. ITTS besar minus Jarkom kecil minus 2021. Ulang ya. ITTS besar minus Jarkom kecil semua minus 2021. Jadi tolong enroll ke situ, soalnya kalau nggak enroll nggak akan bisa ngerjain ujian. Ya dia berarti harus masuk itu ya. Masukin ini ITTS besar minus Jarkom minus 2021. Oke. Nah sekarang buat yang lain, yang karyawan segala macam. Ya tolong dikasih tahu aja yang karyawan segala macam. Sebetulnya saya mempersilahkan juga buat enroll yang sini. Ini pilihan ya. Boleh enroll di sini, boleh juga masuk ke. Ya ini udah ngerti ya?
Ada pertanyaan nggak? Tolong diingat. ITTS besar minus Jarkom minus 2021. Sekarang buat yang karyawan atau orang-orang di luar ITTS bisa masuk ke situsnya Open Course. opencourse.itts.ac.id. Silakan bikin account di situ. Di sini ada kuliah komputer network. Sama sih isinya persis, jangan khawatir. Jadi isinya sama persis. Isinya sama persis, bisa keluar nilai juga. Cuman bedanya ini. Kalau di sini di open course ini, buat anda yang reguler juga silakan pakai open course, ya nggak masalah juga. Buat saya sih sama aja. Jadi kalau yang open course biasanya enrollnya akan dikerjain sama orang langsung. Jadi kalau yang di e-learning kan kita harus masukin password buat enroll. Kalau yang di open course, semua mahasiswa yang ada di open course saya masukin ke kuliah ini. Jadi manual orang yang ngerjain, dan yang paling penting ada di bagian bawah. Ini saya gedein ya. Ini bagian bawah. Nih ada sertifikat. Buat yang nilainya di atas 90. Nilainya diambil dari mana? 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Oke. Kalau itu nilainya di atas 90, bisa ambil sertifikat. Oke, saya klik dulu nih. Lemot banget Aduh, gunawan nih lemot. Sekarang ini ada sekitar hampir 4.000 orang di open course. 4.000 manusia loh di situ. 3.600-an. Ini kenapa nggak bisa diklik? Ya, lemot. Jadi, tapi yang berhasil lulus dapetin sertifikat nilai di atas 90 cuma sekitar 30-an orang. Karena nggak terlalu serius ngerjainnya pada. Ini udah kelihatan, itu kan 32 orang kan. Ini orang-orangnya yang berhasil dapetin sertifikat. Bisa di-download sertifikatnya free, gratis. Jadi Anda bisa kuliah dapetin sertifikat juga. Kalau yang di open course ya. Kalau yang di e-learning kagak ada sertifikatnya. Kalau mau yang enak, mending di open course kalian. Jadi ada sertifikat. Toh ujung-ujungnya sama aja sih. Anda masukin nilai doang ke BAK. Cuman Anda kan dapat sertifikat. Terus ya. Terus kasih tahu ke seluruh Republik Indonesia boleh kayak gini. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama buat lulus ya. Kerjain semua kuis, UTS, UAS. Kalau nilainya jelek, kerjain lagi. Kalau jelek, kerjain lagi. Kalau jelek, kerjain lagi. Terus kerjain sampai nilainya bagus. Jangan pernah berhenti ngerjain ujian kalau nilainya belum bagus. Terus ya. Ada pertanyaan di sini, ada yang protes nggak? Nggak masalah ya. Jadi mulai ngerjain ujiannya kapan? Mulai hari ini sampai nanti saya harus masukin nilai ke Pak Aziz. Jadi 1 semester ngerjain ujiannya, kuisnya 1 semester, UTS-nya 1 semester, UAS-nya 1 semester. Boleh berapa kali? Suka-suka lu. Mau 100 kali juga boleh. Rekor saya 125 kali. Ada mahasiswi dari Bogendini, Wamena, dia nggak terlalu pinter, dia ngerjain UAS-nya 125 kali, akhirnya dapat nilai 71. Siapa bisa? Hah? Siapa bisa? Buat dia. Dan itu dosen satu kampus terkagum-kagum. Wah, si Yom Milena bisa dapat nilai 71 ya Pak Ono? Bisa. Emang dikatrol kagak? Kita nggak pernah ngatrol nilai. Beres ya? Jadi ujiannya boleh berkali-kali. Itu pola pertama, pilihan pertama. Kalau mau ujian boleh ngerjain berkali-kali dan diambil nilai tertinggi, boleh ngerjainnya dari sekarang sampai akhir. Pertanyaannya, ujiannya boleh nggak duduk sebelahan? Boleh. Ujiannya boleh nyontek nggak? Boleh. Ujiannya boleh nggak sambil lihat Google? Boleh. Semuanya boleh dikerjain, dan pengalaman saya susah dapat nilai bagus, walaupun udah nyontek. Jadi mendingan sering kerjain aja biar rada ngerti, rada hafal. Walaupun itu nyontek awalnya ya, tapi kan lama-lama kalau udah sering kan jadi ngerti juga kan ya.
Supaya kenapa kayak gitu? Karena Anda itu akan dipepet sama waktu. Jadi ujian cuma 2 jam. Jadi 2 jam itu nanti kepepet waktu nyonteknya juga susah. Terus ya, ini buat mahasiswa baru, silahkan ngambil kuliah ini juga ya. Jadi ada mahasiswa baru ngambil kuliah juga di open course ya. Jadi kalau dapat nilai bagus ya langsung nilainya diambil jadi kredit buat S1. Jadi nanti semester depan gak usah ngambil kuliah saya lagi. Terus ya, jadi ini buat mahasiswa yang semester 3 boleh, semester 1 boleh, karyawan boleh, reguler boleh, semua boleh. Terus yang bukan mahasiswa ITTS juga boleh. Semua boleh ngambil. Beres ya? Sip. Boleh berkali-kali ujiannya dan mulai dari sekarang sampai akhir. Kalau yang mau dapetin nilai ya, mau jadi kredit S1 ya nanti di akhir semester harus nilainya bagus. Pengalaman saya sih semua dapat nilai A sih. Dari saya biasanya. Tapi ada berapa anak yang nggak ngerjain ujian sama sekali akhirnya nggak lulus. Dan itu anak S2. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ada ya? Aman? Pilihan kedua. Ini pilihan pertama buat dapat nilai A. Pilihan kedua, nggak usah ngerjain ujian, nulis 1 buku. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Lihat di sini aja deh. Nulis 1 buku, ntar lihat ya. Jadi tolong nulis 1 buku. Kalau minimumnya 200 halaman, topiknya sekitar jaringan komputer kan lebar banget ya. Ada macam-macam topik dalam jaringan komputer. Silakan nulis 1 buku nih. Saya gedein ya. Pilih salah satu topik dari kuliah ini, mudah-mudahan baca dari jauh. Upload ke Google Doc, terus ngedit bareng saya. Cuma nanti bukunya kalau bisa ditulis bareng bukan sama saya. Jadi salah satu dosen di ITTS saja, ya masuk. Jadi, nah ini buku, urusan buku ya, minimal 200 halaman, terus topik salah satu topik dari jaringan komputer yang nulis nanti penulisnya Anda jadi penulis pertama, oke. Penulis keduanya salah satu dosen ITTS saja, nggak usah saya, oke. Saya mungkin kata pengantar doang. Nah, udah gitu buku itu kalau udah di atas 200 halaman bisa terbit, oke. Kalau terbit ada duitnya, jangan khawatir. Duitnya buat siapa? Hah? Buat yang nulis. Jadi buat situ. Oke, beres ya. Kalau bukunya bagus, mungkin dapat bangsa 5 jutaan mah dapat 5 juta rupiah. Itu satu. Jadi terbit. Saya namanya nggak usah sebagai penulis, saya paling jadi kakak pengantar doang. Cuma nanti penulis, jadi penulisnya 2 orang atau 3 orang terserah, minimal 1 orang situ kan. Penulis keduanya dosen ITTS yang lain siapa aja diajak nulis. Saya nggak usah dimasukin, saya sebagai kata pengantar aja nggak masalah. Terus duitnya buat situ, terus nilai dapat langsung saya ubah nilainya secara manual jadi 100 semua nilainya. Maksudnya UTS 100, UAS 100, kuis 100. Terus ya, jadi nilainya 100 langsung kalau nulis buku. Jadi kalau saya cenderungnya nulis buku sih sebenarnya. Daripada ujian capek, mendingan nulis buku sekalian. Udah gitu, jadi kuliah 100 nih kan, buku yang sama kita udah dapat duit nih ya, buku terbit dapat duit ya, udah. Buku yang sama bisa dipakai buat menggantikan skripsi tugas akhir. Beres? Jadi skripsi beres, kuliah beres, nilai 100, dapat duit. Itu pilihan hidup sih. Mau nulis buku atau mau ujian, silakan Anda pilih. Nah, untuk nulis buku butuh contekan kan? Kan kita rada bodoh kan ya? Kita kan nggak pintar-pintar banget buat nulis buku. Contekannya, pertanyaan itu komputer itu IP-nya berapa? Gue lupa. 192 168 17 berapa? 49
49. Library ya. Jadi di belakang itu kelihatan ada komputer. Kagak. Udah bukan. Udah ganti, harus lihat. Bisa nggak ngeliat IP? Tolong login. Cek IP-nya berapa? Hah? Login, masuk ke. Kagak dicolok lagi kabelannya. Jadi yang ada di belakang itu, masuk login aja. Username-nya ITTS, passwordnya nggak tahu. Login, cek IP address. Hah? Ya udah, cerita aja ya. Kalau itu berhasil nyala, tolong cek IP addressnya berapa. Udah tahu nggak cara ngecek IP address gimana? Gak tahu lu pada. Pakai IP config. Bukan IP config mah di Windows. Di Linux makanya if config ya. Jadi login, cek IP-nya berapa, terus kita bisa browsing. Cuman yang jadi masalah itu hard disk belum ditempel ke web biasanya. Jadi tolong browsing ke library apa waktu itu sih Nurul ngecek bikinnya ya? Library ya. Tolong dicek ke library supaya bisa masuk. Nanti di situ ada folder. Tolong cek aja buku-bukunya di situ. Di situ ada folder library 2, books. Nah, situ ada banyak banget. Terserah, ada network, ada cyber security, ada macam-macam buku. Jadi tekniknya adalah lihat-lihat bukunya, copy paste ke Google Translate. Gak boleh dari satu buku aja. Kalau satu buku namanya terjemahan. Itu nggak halal. Supaya jadi halal, beberapa buku digabungin jadi satu buku. Tapi itu jatuhnya ke copy paste ya? Copy paste. Cuman kalau mau jadi bagus suatu buku, kan yang jadi masalah adalah plagiat ya. Kan kita nggak boleh plagiat. Supaya plagiatnya hilang, jangan pernah ngambil dari satu buku doang. Dari beberapa buku dikumpulin, misalnya ada materi bagus di sini ambil, materi bagus di sini ambil, ada di Google bagus ambil, ada